Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan kuat ya. Oleh karena itu saya mohon izin pagi ini sambil olahraga. Biar imunnya tetap kuat, kondisinya sehat, dan terus bisa belajar bersama kalian semuanya. Baik anak-anakku, sekarang kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang jual beli ya. Kemarin kalian sudah menonton video yang Pak berikan tentang jual beli. Oleh karena hari ini kita akan pertajam lagi tentang jual beli anak-anak. Kita ikuti bersama-sama ya. Kita awali dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah jalan-jalan pagi tadi badan tambah sehat ya. Jangan lupa kalian juga di rumah menyempatkan untuk berolahraga agar kondisinya tetap sehat. Anak-anak sekalian, sekali lagi mohon maaf pakai baju sangat santai. Saya juga kepingin belajar dengan santai dengan kalian. Dan pembelajaran kita hari ini membahasnya juga membahas materi-materi di kehidupan sehari-hari, yakni tentang jual beli ya. Kemarin sudah kalian lihat sedikit pengantar Pak terkait jual beli. Baik anak-anakku sekalian, jual beli ini pembelajaran yang sangat enak karena ini sudah kalian lakukan sehari-hari, dan kemarin kalian sudah praktek ya jual beli sederhana, bagaimana kita berperan sebagai pembeli ya, yang membeli sesuatu kepada penjual. Nah anak-anakku sekalian, tentunya kalian kemarin sudah praktek jual beli secara sederhana di sekitar rumah kalian. Tentunya mestinya sudah memahami konsep atau pengetahuan tentang pengertian jual beli ya. Kira-kira dari praktek kita kemarin apa pengertian jual beli? Ya, Mas Alif? Benar. Jadi jual beli itu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu ya. Kalau kemarin kalian beli tempe atau beli yang lain itu kan menukar barang dengan uang ya, dengan uang. Maka jual beli bisa diartikan adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Yang lebih spesifik lagi adalah jual beli itu tukar menukar barang dengan alat pembayaran yang sah ya. Kalau di negara kita pakai rupiah, maka ya bayarnya dengan uang rupiah. Itu anak-anak tentang jual beli. Juga dalam sejarah juga dulu ada namanya jual beli menggunakan sistem barter ya. Barter itu artinya menukar barang dengan barang, jadi tukar-tukaran barang ya. Jadi misalkan kalau di Indonesia dulu orang beli beras gitu dengan membayar barang hasil pekerjaan mereka. Misalkan kebunnya menghasilkan singkong, maka biasanya dia beli beras itu dengan membayar singkong, jadi tukar menukar barang gitu ya. Atau misalkan beli ikan, karena kita punyanya sayuran, tukar dengan sayuran. Nah itu namanya jual beli sistem barter atau barang dengan barang, itu boleh. Baik anak-anak sekalian, ketika kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita selalu melakukan jual beli setiap hari ya, paling tidak jual beli untuk membeli bahan pokok. Nah itu sudah pasti akan kita lakukan setiap hari. Apalagi kalau kalian mestinya sering jajan ya, maka harus tahu hukum jual beli ya. Makanya di dalam Islam itu, di dalam fikih itu, kenapa kemudian ada materi jual beli, supaya tidak ada yang dirugikan baik antara penjual dan pembeli. Nah makanya kalian harus tahu dan memahami hukum jual beli ini.
Anak-anak sekalian, hukum jual beli itu awalnya adalah mubah ya, atau boleh. Mubah itu artinya boleh. Boleh jual apa saja boleh. Tapi bisa berubah menjadi wajib hukumnya, bisa berubah menjadi sunnah, bahkan bisa berubah menjadi haram hukumnya. Nah, jika hukumnya wajib misalkan. Nah, hukumnya jual beli menjadi wajib ini karena kita menjual barang atau melakukan jual beli untuk membayar hutang. Nah, maka kalau kita punya hutang, maka hukumnya wajib kita menjual atau jual beli dengan menjual, maksudnya wajib menjual barang yang kita miliki untuk membayar hutang. Apalagi hutangnya orang tua kita yang telah meninggal, misalkan orang tua kita meninggal ini ya, misalkan ya, terus kemudian meninggalkan hutang, maka sebagai anak atau keluarga wajib membayar hutang orang tuanya itu dengan menjual barang yang kita miliki. Misalkan kalau hutangnya cukup untuk misalkan jual sepeda motor untuk membayar hutang, ya maka kita jual sepeda motor itu untuk membayar hutang orang tua kita. Nah, itu contoh hukum jual beli yang wajib ya, untuk membayar hutang atau jual beli ketika kita dalam kondisi mendesak misalkan. Nah, itu maka hukumnya wajib untuk kita jual. Kemudian menjadi sunnah, hukum jual beli menjadi sunnah jika kita menjual sesuatu kepada sahabat kita yang sangat memerlukan barang tersebut, itu maka hukumnya menjadi sunnah. Contoh misalkan ada teman kita tidak punya pensil dan dia harus sangat membutuhkan untuk belajar, maka ketika kita punya pensil baru misalkan, kita hukumnya sunnah menjual pensil itu. Ini mas, sama beli misalkan 2.000, nah, sama buat nulis. Nah, jadi itu hukumnya sunnah untuk jual beli untuk hal-hal yang sangat diperlukan. Contoh lagi misalkan ada seorang yang mau sholat kemudian karena pakaiannya najis, maka kemudian membutuhkan pakaian pengganti, misalkan butuh sarung atau butuh sajadah. Nah, itu untuk sholat, maka kemudian juga sunnah hukumnya kita menjual barang-barang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecilnya ya, itu hukumnya sunnah. Bahkan bisa menjadi haram hukumnya anak-anak sekalian jika jual beli itu digunakan untuk kejahatan. Nah, contohnya misalkan pisau itu jual belinya hukumnya boleh, awalnya boleh jika digunakan untuk memasak, untuk memotong apalah yang ada di rumah, atau digunakan untuk sewajar-wajarnya dan untuk kebaikan, maka hukumnya boleh jual beli pisau. Tapi bisa menjadi haram jika jual beli pisau itu untuk membunuh misalkan, atau untuk alat untuk merampok, untuk menjambret, atau untuk hal-hal yang lain yang tidak baik, maka itu menjadi haram. Yang kedua, jual beli karena untuk maksiat ya, untuk maksiat. Misalkan jual beli sepeda misalkan ya, saya mau beli sepedanya Pak, buat apa? Buat apa? Merampok, atau bisa misalkan buat apa, untuk kemaksiatan. Maka kemudian ketika kita tahu untuk kegiatan itu, maka mestinya tidak boleh, haram hukumnya untuk kita jual ya. Maka tidak boleh jual beli untuk kemaksiatan, untuk hal-hal yang keburukan dan merugikan orang lain, itu hukumnya haram. Yang terakhir juga bisa digunakan haram itu jika jual belinya untuk barang-barang terlarang, misalkan jual beli minuman keras, jual beli narkoba. Nah, itu hukumnya haram. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah macam-macam hukum jual beli ya. Sebagaimana sudah dijelaskan Pak Ad, itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Nah, jadi
hukumnya sudah halal, boleh untuk melakukan jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Riba itu apa? Riba itu menyuburkan atau melebihkan, ya. Nah, ini yang menjadi haram anak-anak. Contoh misalkan seorang penjual misalkan di pasar itu ngapunten ya. Jadi kadangkala ada penjual itu menaruh magnet di timbangannya supaya melebihkan berat timbangannya tadi. Jadi, sehingga kemudian mestinya beli 1 kilo, ternyata timbangannya tidak sampai 1 kilo, maka yang sisa atau lebihan barang yang tadi yang dikurangi itu akan menjadi riba, dan itu hukumnya haram. Ya, jadi itu tentang hukum jual beli. Anak-anak sekalian, kemarin juga sudah video yang diputar Pak At itu juga menjelaskan tentang rukun jual beli. Rukun itu sesuatu yang harus ada, ya. Maka kalau tidak ada maka menjadi tidak sah. Contoh rukun jual beli itu kemarin masih ingat ya, apa saja yang harus ada di dalam jual beli? Ya betul, yang pertama harus ada penjual. Ya, nah misalkan jual beli nggak ada penjual, terus kita belinya ke siapa? Nah, jadi itu harus ada penjual. Yang kedua harus ada pembeli. Kalau kita ada penjual saja nggak ada pembeli, itu namanya jualan, belum jual beli karena tidak ada pembeli. Nah, kalau sudah ada pembeli maka menjadi jual beli, ya. Jadi ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang yang dijual. Lah kemudian kita mau jual beli, ayo monggo beli. Apanya yang dibeli, nggak ada barangnya. Nah, itu maka tidak bisa, tidak sah kalau tidak ada barangnya. Maka harus ada barang, ya. Kemudian yang ketiga ada alat pembayaran yang sah. Misalkan tadi dengan uang, kalau di Indonesia pakai rupiah, kalau kemudian di kalau di Arab itu pakai apa namanya? Nah, kalau misalkan di Amerika pakai dolar, ya, pakai dolar. Kemudian kalau di Malaysia pakai ringgit. Nah, jadi sesuai alat pembayaran yang sah di salah satu daerah itu, ya. Nah, itu kemudian yang kelima itu adalah ijab qabul. Ijab qabul itu adalah ucapan penyerahan barang atau akad jual beli. Jadi ijab itu adalah ucapan penjual, qabul ucapan pembeli. Misalkan ucapan penjual, Pak ini sudah ya saya jual ke Anda. Kemudian dikabul dengan pembeli bilang, ya Pak ini saya beli. Nah, itu namanya ijab qabul. Kalau nggak ada ijab qabul, meneng-menengan, terus kok kamu bawa pulang barang, itu namanya mencuri, ya. Jadi makanya ijab qabul itu harus ada di dalam jual beli supaya tidak mencuri, karena ada akad. Nah, kalau nggak ada akad tiba-tiba kamu bawa pulang, ya itu namanya pencurian, tidak ada akad. Maka ijab qabul itu menjadi penting dalam rangka sahnya jual beli. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah rukun jual beli. Nah, di sesi terakhir ini kita akan membahas macam-macam jual beli yang dilarang dan sah tapi dilarang, ya. Jadi kalian harus tahu bedanya. Jual beli yang dilarang atau yang terlarang itu diantaranya yang pertama adalah jual beli sistem ijon. Sistem ijon itu artinya jual beli yang belum jelas barangnya. Misalkan jual beli buah-buahan yang masih hijau atau masih mentah, ya, masih di pohon, masih berupa pohon buah yang masih kecil. Nah, biasanya banyak itu di masyarakat kita itu menjual pohon mangga misalkan. Pak, ini mangga saya masih kecil ini, monggo dijual semuanya satu pohon. Nah, kemudian terjadilah jual beli pohon mangga yang buahnya masih kecil-kecil tadi, masih hijau, ya, belum tahu hasilnya berhasil berbuah banyak atau tidak. Terus kemudian ada jual beli, maka itu dilarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan ada yang dirugikan, entah itu si penjual atau si pembeli. Misalkan yang dirugikan penjual, ternyata setelah dibeli, misalkan pohon mangganya tadi dibeli 100.000, ternyata buahnya banyak, sehingga kemudian nyesel, lualara iku mau buah wakil aku tak dermek 100.000. Nah, khawatir itu. Atau penjualnya atau pembelinya merasa dirugikan karena ternyata setelah beli pohon itu ternyata pohonnya nggak jadi berbuah. Nah, ini kan yang dirugikan adalah pembeli. Maka karena khawatir dirugikan, maka sistem ijon ini dilarang. Yang kedua, misalkan kita
saya ini ya, misalkan punya kambing. Nah, punya kambing, kemudian kambing saya sedang hamil, sedang hamil ya, sedang hamil atau sedang mengandung. Nah, kemudian saya jual anak yang di dalam kandungannya kambing saya tadi kepada seorang, Mas, sini, saya punya kambing ini lagi beranak, soalnya nanti 2, bagus-bagus ini, saya beli ya. Nah, ternyata kemudian dibeli. Nah, ini juga tidak boleh ketika jual beli hewan yang masih di dalam kandungan. Kenapa? Karena hewan ini juga belum tentu lahir dengan sehat, lahir dengan selamat, dan juga bisa juga mati di dalam kandungan. Maka dipastikan akan ada salah satu yang dirugikan ya. Itu contoh jual beli yang terlarang ya. Juga ada selain yang ketiga adalah jual beli jual beli barang-barang terlarang, itu juga tidak boleh. Jual miras, jual narkoba, kemudian barang-barang haram yang lainnya itu tidak boleh. Kemudian anak-anak sekalian, ada jual beli yang sah tapi dilarang. Nah, jadi sah hukumnya, jual belinya sah tapi dilarang. Contohnya jual beli di waktu sholat Jumat. Ya lengkap, ada penjual, pembeli, barang, uang, jab kabul ada dan sah. Tapi karena jual belinya pas waktu sholat Jumat, maka ini menjadi sah tapi dilarang. Nah, jadi diselesai dengan surat Al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, jadi anak-anak sekalian, ketika sudah masuk waktu sholat Jumat, maka sudah dilarang jual beli itu ya. Dilarang untuk supaya Allah memerintahkan supaya meninggalkan jual beli dan kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu tidak boleh. Kemudian juga ada jual beli di dalam masjid, misalkan sampean dengan temannya jual beli di teras masjid atau di dalam masjid, itu juga sah tapi dilarang ya, karena di rumah Allah itu tidak disarankan atau tidak diperbolehkan jual beli di rumah Allah atau di masjid itu. Nah, anak-anakku sekalian, itu pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita dan menambah pemahaman kita tentang jual beli. Bisa kalian baca lagi banyak contoh-contoh jual beli yang terlarang dan sah tapi dilarang, itu di LKS bisa kalian baca, kalian pahami lagi. Nanti bisa tanya ke saya via WA saja ya. Tanya, kalau ada yang tidak paham tanya ke saya via WA, pasti akan saya balas ya. Anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan manfaat barokah. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, tugas kalian untuk minggu ini adalah mengerjakan LKS ya. Kerjakan LKS mulai A sampai C, nanti dikumpulkan pada hari Jumat ketika kalian tatap muka. Jadi hari Jumat kalian bawa LKS-nya, dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing ya. Nanti dari wali kelas akan diserahkan ke Pak untuk dinilai ya. Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya, dan jangan lupa sholat 5 waktu, olahraga, jaga kesehatan, jaga diri, pakai masker kalau keluar ya, cuci tangan ya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.